hati-hati di pajak 1. Ketidakpastian ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 yang terus meningkat, kini pemerintah pun meresmikan untuk membebaskan PPh 21 bagi seluruh karyawan selama 6 bulan, terhitung sejak April 2020 hingga September 2020. Namun demikian, masih banyak dari wajib pajak sendiri yang belum memahami perhitungan pajak. Berikut kami tampilkan adanya bukti kebocoran chat dari kedua wajib pajak yang belum memahami perhitungan dan pembayaran pajak seperti berita berikut ini. Oke, telah selesai pemaparan materi dari Castella yang luar biasa di kesempatan kali ini. Tiba saatnya sekarang kita memasuki sesi tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyalakan audio dan videonya. Halo Kak, saya Beta, karyawan dari PT XYZ. Saya kebagian tugas untuk menghitung pajak perusahaan. Nah, ketentuan dan mekanisme penghitungan pajaknya itu bagaimana sih Kak? Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Beta. Pertama-tama, Beta harus mengetahui dulu pengertian dari pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Nah, mungkin Beta akan bertanya, lalu subjek pajak itu apa? Nah, subjek pajak itu adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Jadi, subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, terdapat 4 kategori subjek pajak. Yang pertama adalah subjek pajak orang pribadi, yang kedua adalah subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang ketiga adalah subjek pajak badan, dan yang terakhir adalah subjek pajak bentuk usaha tetap atau BUT. Nah, kemudian apa itu objek pajak penghasilan? Nah, objek pajak penghasilan ini adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, sekarang Beta udah tahu nih pengertian dari pajak penghasilan, subjek pajak, dan juga objek pajak. Untuk penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat 19 jenis penghasilan yang termasuk ke dalam objek pajak. Selain itu, ada juga loh penghasilan yang pajaknya bersifat final. Maksud dari bersifat final adalah penghasilan yang diterima oleh wajib pajak ini secara langsung atau otomatis akan dipotong pajak. Nah, ini diatur di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat 5 jenis penghasilan yang bersifat final pajaknya. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Terdapat 13 poin atau 13 jenis penghasilan yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Berdasarkan pertanyaan dari Beta, kita sudah mengetahui bahwa subjek pajaknya adalah orang pribadi. Nah, untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi, pertama-tama Beta harus tahu dulu nih berapa jumlah penghasilan neto atau bersih selama 1 tahun dari orang pribadi tersebut.
Jika beta sudah mengetahui jumlahnya, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 100 yang sudah berlaku efektif sejak tahun 2016. Terdapat 4 kategori dalam PTKP ini. Yang pertama adalah diri wajib pajak sendiri sebesar 54 juta. Yang kedua adalah untuk wajib pajak yang telah menikah atau kawin sebesar 4.500.000. Yang ketiga adalah tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebesar 54 juta. Dan yang terakhir adalah tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungannya. Maksimal adalah 3 orang dan masing-masing sebesar 4.500.000. Jika penghasilan neto selama 1 tahun tersebut telah dikurangkan dengan PTKP, maka akan diperoleh penghasilan kena pajaknya atau PKP. Untuk memperoleh pajak yang harus dibayar oleh orang pribadi tersebut, PKP ini harus dikalikan dengan tarif pajak yang diatur dalam pasal 17. Terdapat 4 kategori tarif dalam pasal 17 ini. Yang pertama adalah 5% untuk PKP yang mencapai 50 juta. Kedua adalah 15% untuk PKP yang berada di antara 50 juta sampai dengan 250 juta. Yang ketiga adalah 25% untuk PKP yang di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan yang terakhir adalah 30% untuk PKP di atas 500 juta. Jika PKP telah dikalikan dengan tarif, maka diperoleh pajak yang dapat dibayarkan oleh orang pribadi tersebut. Kemudian saya akan memberikan contoh angka dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi tersebut. Diketahui jika penghasilan neto atau bersih selama 1 tahun adalah 72 juta dan status dari wajib pajak orang pribadi tersebut adalah K1, maka diperoleh PTKP-nya sejumlah 54 juta ditambah dengan 4.500.000 ditambah juga dengan 4.500.000, maka totalnya adalah 63 juta. Lalu penghasilan neto selama 1 tahun dikurangi dengan PTKP 72 juta dikurangi dengan 63 juta diperoleh 9 juta untuk penghasilan kena pajaknya. Kemudian dikalikan dengan tarif pasal 17 sebesar 5% karena PKP-nya berada masih di bawah 50 juta. Sehingga 9 juta dikali dengan 5% maka diperoleh pajaknya selama 1 tahun adalah 450.000. Untuk sebulannya tinggal dibagi 12 sehingga dapat diperoleh pajak untuk sebulannya adalah 37.500. Mungkin itu sudah dapat menjawab pertanyaan dari Beta. Baik, karena terbatasnya akan waktu, kami di sini memberikan kesempatan untuk 1 penanya lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Kak, perkenalkan nama saya Alfa. Saya sama seperti Beta berasal dari PT XYZ. Saya kebetulan kebagian untuk dapat menghitung pajak perusahaan PT XYZ. Oleh karena itu, pertanyaan dari saya adalah, kira-kira bagaimana ketentuan dan juga mekanisme untuk dapat menghitung pajak perusahaan saya tersebut? Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dari Alpa. Untuk pertanyaan Alpa, sepertinya subjek pajaknya ini adalah badan ya. Untuk menghitung pajak penghasilan badan, terlebih dahulu harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Karena terdapat perbedaan antara laba rugi komersial dengan laba rugi fiskal yang berpatokan pada ketentuan perpajakan. Nah, perbedaan itu salah satu contohnya adalah terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu terdapat 13 poin mengenai biaya yang diperkenankan sebagai pengurang atau deductible expense menurut pajak ini. Lalu yang kedua juga menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdapat 11 poin biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang atau non-deductible expense menurut perpajakan. Itu adalah perbedaan yang pertama. Yang kedua adalah metode penyusutan atau amortisasi menurut perpajakan itu juga berbeda dengan menurut komersial. Dalam ketentuan perpajakan hanya mengakui 2 metode penyusutan atau amortisasi. Yang pertama adalah straight line method atau garis lurus. Yang kedua adalah double declining atau saldo menurun ganda.
Untuk tarif pada garis lurus pada bukan bangunan kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun adalah sebesar 25%, kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun adalah sebesar 12,5%, untuk kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun tarifnya adalah 6,25%, dan untuk kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun tarifnya adalah 5%. Untuk bangunan permanen, masa manfaat 20 tahun tarifnya adalah 5%, dan untuk bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun tarifnya adalah 10%. Untuk tarif dalam saldo menurun ganda adalah 2 kalinya dari tarif garis lurus. Hasil akhir dari rekonsiliasi fiskal adalah diperolehnya penghasilan kena pajak atau PKP. PKP ini dapat dikalikan dengan tarif pajak badan yang diatur dalam pasal 17 ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama adalah peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dikenakan dengan tarif 12,5%. Yang kedua yaitu peredaran bruto di antara 4,8 miliar hingga 50 miliar dikenakan tarif 12,5% untuk yang mendapat fasilitas, dan untuk yang tidak mendapat fasilitas dikenakan tarif 25%. Dan yang terakhir peredaran bruto lebih dari 50 miliar dikenakan dengan tarif sebesar 25%. Akan tetapi berdasarkan Omnibus Law, maka tarif 25% ini telah diubah menjadi 22%. Baik, terima kasih untuk Kastela. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan ini yang paling ditunggu-tunggu oleh para peserta webinar kita di siang kali ini, yaitu giveaway GoPay. Caranya gampang banget. Bagi yang bisa menjawab kuis ini akan diberikan giveaway berupa GoPay bagi 2 orang tercepat, dan tentunya jawabannya harus benar. Izin menjawab, Kak. Jawabannya 27.400.000. Baik, betul ya Beta. Selamat. Untuk soal kedua, apakah ada yang mau coba menjawab? Saya Kak, Alfa mau jawab soal yang nomor 2 Kak. Jawabannya adalah 8.750 juta. Yeay, benar. Selamat ya, Alfa. Wah, peserta webinar kita hari ini hebat-hebat ya, dan sudah bisa memahami konsep pajak penghasilan itu sendiri. Untuk para pemenang nanti bisa menghubungi saya ya di akhir acara nanti. Sebagai penutup, kita abadiin dulu yuk momen kita sambil kakak record nih. Sekalian kita sadari teman-teman kita. Kita ngomong taat pajak, negara makmur, Indonesia jaya. Oke? 1, 2, 3. Taat pajak, negara makmur, Indonesia jaya.